Baiklah, kita masuk ke Jawab G edisi film part 4. Kalau gue nggak salah, kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang gue kumpulin di Instagram. Satu persatu sampai selesai. Zidan FKHR, gimana proses kreatif lo menemukan premis film yang kuat dan unik? Gimana ya? Masalahnya lu nanya yang kuat dan unik sih. Gue nggak tahu tuh gimana proses kreatif untuk menemukan premis film yang kuat dan unik. Yang gue cuma tahu adalah gimana caranya menemukan premis film yang gue suka. Nggak tahu deh tuh kuat atau unik atau enggak. Mungkin ini pertanyaan untuk Radit sama Ernest. Tapi dari dulu, baik itu lagu rap, ataupun buku, ataupun materi stand up, gue selalu bikin yang gue pengen. Karena gue belum lihat ada. Gitu kayak, kenapa gue nulis materi stand up tentang ganja? Karena gue merasa lucu aja dan kenapa nggak ada yang ngomongin ya? Jadi gue bikin aja materi stand up tentang ganja. Regulasi prostitusi, daun bungkus Papua. Banyak materi tentang ketersinggungan yang ada di Komodo juga seperti itu. Gue bikin lagu rap kayak Untuk Indonesia atau Kami Tidak Takut karena nggak ada lagu kayak gitu sebelumnya. Dan gue pengen ada lagu kayak gitu, yaudah gue bikin aja. Jadi gue selalu bikin yang gue pengen karena gue pengen lihat ada karya seperti itu. Nah sama film juga seperti itu. Bukan fansnya Panji, apa yang membuat Bang Panji tertarik untuk terjun ke dunia perfilman dan sutradara? Udah gue jawab di video sebelumnya. Aprian.bayu, ada nggak sutradara yang gayanya lo ikutin ketika lo ngedirect film lo? Nggak ada. Gue pelajari banyak banget, tapi yang gue ikutin nggak ada. Gue nggak pengen. Gue pengen apapun yang gue bikin tuh justru yang gue suka dan gue pengen. Capek tau mesti ngikutin kayak orang. Jangan kayak gitu, kenapa? Karena Christopher Nolan nggak kayak gitu, atau Ernest Prakasa nggak kayak gitu. Capek kita ngapain gitu. Kayak gitu, buat apa gitu. Dan gue nggak pernah terbiasa ngikutin orang. Baik stand up, ataupun buku, ataupun acara TV, ataupun lagu rap gitu. Nggak gitu terbiasa. Ferry Kawardana, kenapa lo nggak bikin film horor? Karena gue nggak suka film horor. Pendi Wijaya, Bang, film Partikelir terinspirasi dari mana Bang? Kenapa kepikiran genre kayak gitu? Soalnya gue baru lihat di Indonesia ada genre yang fresh aja gitu. Ya karena gue suka body cop, gue suka Central Intelligence, Bad Boys, Independence Day menurut gue masukannya body cop tuh. Karena karakternya Jeff Goldblum sama Will Smith tuh berdua kolaborasi bareng, nabrak dan tapi sci-fi gitu. Terus Hot Fuzz juga gue suka, dan masih banyak lagi. Jadi gue suka aja. Jadi gue bikin aja yang gue suka. Husada Huda, ekspektasi apa yang mesti diturunin ketika dana film tidak sesuai dengan ekspektasi director? Artinya lebih rendah. Kualitas aktor kah, kualitas gambar kah, atau hal yang lain? Yang mesti diturunin biasanya yang sering banget terjadi, yang dikorbankan adalah tampilan secara keseluruhan. Itu berarti banyak di set dan diproduksi biasanya yang diturunin kualitasnya, atau secara adegan disederhanakan. Hey, what's up guys? Today I'm gonna be making a video, an announcement for my merchandise, and I'm trying to design my new model, and I'm working on my Technobots, which are robots I'm creating, and you can buy my merchandise from my dad's store. It has cool kids on the sleeve, only one of them, only on this sleeve, and it says my name on the back, so you better go get it. There's a lot of colors. They're like blue, and there are purple, red, and this one that I'm wearing, and I'm going to be making a white and golden one. And Daddy, where do you buy it? Tokopedia.com/karyapanji. And yeah, don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, so whenever I post a new video, you know when it's out. Bye! Oke, lanjut lagi. FTRNZR, dari Bhinneka Tunggal Tawa hingga pertunjukan terakhir lu Bang, apakah bakal dibikin film dokumenter layaknya This Is It-nya MJ? Seru aja gitu. Kalau dari belum pernah sih gue, maksudnya kayak yang menggambarkan seluruh perjalanan spesial gue kan. Gue nggak yakin BTS-nya ada dari Bhinneka Tunggal Tawa, tapi kalau dokumenter terkait
special gua, tour gua udah ada kan, menemukan Indonesia ada di comika.id, itu Mesake Bangsaku World Tour. Dan kalau lo beli juru bicara yang DVD, itu ada mini dokumenternya. Di mana belinya di tokopedia.com/karyapanji. Beli di situ dapat DVD-nya. Next, Oki 412. Bang, kok nekat sih bikin film, kan kemarin katanya nggak laku. Gimana cara menjelaskannya ya? Karena ditawarin, Ki. Misalnya nih, misalkan anggaplah lu dianggap gagal sama masyarakat film lu. Terus nawarin, bikin film lu gue bayar. Masa lu gak ambil? Kapan lagi lu bisa mengubah kondisi film lu yang kemarin dianggap gak laku dengan ngambil kesempatan lagi gitu? Ya nggak? Jadi kayak, kalau gue bikin film dan dia dianggap jelek, kita jangan ngomongin gak laku deh ya. Misalnya dianggap jelek. Dan gue nggak bikin film lagi, maka selamanya orang akan tahu gue bikin film jelek. Satu-satunya cara untuk mengubah ini, justru kalau gue ngambil kesempatan untuk bikin film lagi. Karena dengan itu, gue bisa mengubah. Kalau gue berhasil bikin film yang lebih bagus. Kalau masih jelek lagi, satu-satunya untuk bisa mengubah keadaan bahwa gue bikin film itu jelek adalah bikin lagi. Jadi, jelas gue pengen. Karena gue pengen mengubah keadaan. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu, bahwa sejujurnya, dan lu bisa tanya sama siapapun nih, pelaku industri film Indonesia, pelakunya ya, bukan produsernya, itu nggak terlalu memusingkan laku nggak laku. Karena kadang-kadang yang mereka kerjakan laku, kadang-kadang nggak laku. Lu lihat aja semua videonya Ernest atau kesempatan Ernest ngomongin soal film. Susah sekali untuk bisa menebak jumlah penonton. Lu masukin faktor produsernya terkenal, pemainnya terkenal, terus sutradara terkenal. Kocok filmnya bisa aja nggak nyampe 1 juta penonton. Banyak banget. Gue beneran pengen nyebut sebenarnya, tapi gue nggak enak sama pelakunya, kan itu teman-teman gue semua. Makanya yang kasihan itu, bukan kasihan ya, maksud gue, penonton tuh nggak ngerti bahwa cuman orang-orang awam aja yang ngomongin filmnya Panji nggak laku. Pelaku film tuh nggak ada yang ngomongin itu. Kenapa? Karena mereka juga pernah ngerjain film yang penonton di bawah gue gitu. Kayak gue pernah ceritakan, Deva tuh paling kesel ngeliat gue ngebecanain Partikelir nggak laku. Itu paling kesel. Kenapa? Karena menurut dia, gue tuh harusnya bersyukur bahwa angka itu bagus. Ada banyak banget film yang nggak nyampe segitu. Film Indonesia, salah satu film Indonesia terfavorit gue, salah satu film terbagus yang pernah gue lihat, nggak nyampe 90.000 penonton. Padahal gue suka banget film itu, nangis gue. Pemainnya menurut gue bagus main di film tersebut. Bahkan ada yang saking sukanya gue ngeliat di film tersebut, gue pakai di film Partikelir. Jadi apa ya? Ya itu cuman orang-orang awam aja. Tapi kan gue kan pelawak ya, gue kan terbiasa untuk self-deprecate, menertawakan diri gue sendiri. Jadi gue mengiyakan aja orang ngetawain film gue dan bilang nggak laku. Tapi gue tuh nggak berani ngomong film kita nggak laku di depan pelaku-pelaku yang lain, karena nggak ngehormatin mereka aja gitu. Dengan gue menganggap film gue jelek, karena gue melibatkan mereka juga gitu. Nah jadi itu adalah jawabannya, Oki, dan moga-moga ini juga bisa membantu orang untuk ngerti bahwa gue sejujurnya di kalangan para sineas itu nggak berani bener-bener bilang ini film jelek, film ini nggak laku, karena ya untuk mereka juga banyak film yang nggak pernah nyampe segitu. Bahkan Reza Rahadian juga ada filmnya yang nggak sebanyak Partikelir kok. Cari tahu aja sendiri. Oke, selanjutnya. Gregorius Gary, apa yang membuat film Indonesia begitu jauh kualitasnya dengan Hollywood? Rasanya sebagian film Indonesia terbaik pun dari segi gambar, sinematografi, atau bahkan cerita masih belum bisa sebagus Hollywood, meskipun beberapa ada yang bisa memukau dunia. Apakah hanya karena kurang usaha, atau keterbatasan teknologi, atau biaya mungkin? Nah, ini Gregorius Gary ya. Ini tuh sangat bias dengan subjektivitas lu soal bagus dan gak bagus. Gue ambil contoh gini. Menurut lo Star Wars bagus nggak misalnya ya? Misalnya lu bilang, ya bagus lah Star Wars, Ji. Kalau nggak bagus, nggak mungkin ada 9 plus 1 ya, 10. Kan original trilogy prequel, trilogy setelahnya itu kan 9. Terus ada Rogue Nation. Terus apa lagi ya? Lebih deh kalau misalnya ada spin-off termasuk animasi. Nah misalkan lu bilang Star Wars bagus kan? Tapi Star Wars ketika rilis di Indonesia, itu penontonnya kalau gue nggak salah kalah dengan
tenggelamnya kapal Van der Wijk atau apa gitu, gue lupa gue. Tapi artinya bagus menurut lu itu belum tentu menurut orang. Jadi ketika lu bilang kenapa film Indonesia nggak sebagus film Hollywood, ada banyak banget film Hollywood yang nggak dianggap sebagus film Indonesia oleh banyak orang Indonesia. Jadi tergantung selera gitu. Dan apa definisi lu bagus apa? Ledakan-ledakan kayak Michael Bay, Transformer, apa tuh yang terakhir tuh? 2 Transformer terakhir tuh yang ada Anthony Hopkins sama yang dinosaurus tuh jelek banget menurut gue. Padahal pasti produksinya mahal banget. Bagusan Partikelir. Bagusan Partikelir. Beneran. Nah jadi, tapi gue berusaha untuk memahami maksud lo. Rasanya sebagian film Indonesia terbaik dari segi gambar sinematografi itu masih belum bisa sebagus Hollywood. Apakah hanya kurang usaha atau keterbatasan teknologi atau biaya mungkin? Jadi ya gitu. Coba lu cari tahu berapa banyak yang nonton Warkop DKI Reborn, Dilan, Ayat Cinta 2 atau 1. Abis itu lu coba cari tahu penghasilan film-film Hollywood di Indonesia yang lain. Lu akan sadar bahwa dari sisi jumlah penonton tuh nggak mereka kalah gitu. Dan kalau itu tentu tidak bisa dianggap bahwa bagus atau nggak bagus, tapi bahwa dia ditonton banyak orang tuh untuk sebagian orang tertentu dianggap bagus gitu. Jadi yang susah dari gua ngejawab pertanyaan adalah bagus nih gimana gitu secara teknis. Kita nggak kalah bagus secara teknis. Ada pertanyaan lain di bawah yang mungkin akan menjawab pertanyaan si Gregorius Gary ini, tapi gue coba lanjut dulu deh ya. Safira 0609, apa pendapatnya tentang Gundala dan Bumi Langit Cinematic Universe? Apakah film perheroan fiksi bakal laku di Indonesia? Semoga, gue juga nggak tahu, gue nggak bisa nebak. Tapi salah satu penyesalan terbesar gue adalah nggak sempat nonton Gundala. Gue lupa gue lagi ngapain, apa gue lagi tour atau apa gitu. Tapi gue nggak sempat sama sekali nonton Gundala. Padahal saking niatnya pengen nonton Gundala, gue udah bikin ini thumbnail untuk nonton. Jadi kan gue pengen nonton Gundala terus pengen bahas di YouTube, terus gue pengen bikin thumbnail, gue bikin thumbnailnya untuk videonya. Thumbnailnya udah jadi, nonton yang nggak kejadian. Tapi gue sih karena gue suka film superhero ya, gue suka film-film hero, gue sih berharap yang terbaik untuk semua ini karena gue sih suka banget. Gundala udah ada belum sih di Netflix atau di yang kayak gitu-gitu? Netflix belum ada ya, gue pengen banget nonton deh. Rian Vianda, dari dulu gue pecinta film sampai sekarang kalau gue belum beli tiket gue nggak mau lihat sinopsisnya biar surprise. Pertanyaan gue seribet apa bikin produksi film itu? Jawab, udah gue jawab ya Rian. Nggak tahu di video ini, nggak tahu di video sebelumnya kalau gue nggak salah. Madila Arif, apa benar kalau main film itu berat badan nambah? Untuk sebagian mungkin karena banyak makan, tapi untuk sebagian lagi bahkan nggak boleh nambah berat badannya. Karena ntar nggak konsisten kelihatan gitu. Kayak kalau lu produksi film selama 6 bulan itu badan kan nggak bisa naik turun. Harus dijaga. Kalau nggak orang nonton filmnya bingung lah, kenapa tiba-tiba gemuk terus kurus lagi gitu kan? Kalau gue malah pernah ngalamin kurus, turun gue berat badannya. Kayak waktu ngerjain Partikelir turun gue, walaupun nggak segini ya, tapi turun. Apa lagi ya? Ja.mie6887, kenapa Partikelir di IMDb bisa dapat 6,3? Wow. Oh ya? Nggak tahu gue. Lebih bagus daripada nilai matematika gue. Wah. Oh ya? Bagus ya. Kesimpulannya, saya lebih baik sebagai seorang sinias daripada memahami matematika dan ekonomi. Ekonomi gue 3. Matematika gue 2 di Eptanas. Gue naikin kan di Instagram. Nice. Aksuarasa, Bang, selain promosi, apa hal yang paling berpengaruh dalam laku atau tidaknya sebuah film? Gak tahu, tapi kalau kata Ernest, relatability. Kemampuan film itu untuk dekat dengan masyarakat. Itu jadi faktor. Tapi susah juga untuk gue mengiyakan ya. Kayak Comic 8 soalnya tidak relatable dalam banyak sekali aspek, tapi laku sekali. Warkop DKI Reborn ceritanya tidak relatable walaupun Warkopnya dekat dengan hati masyarakat.
Ayat-ayat Cinta 2, 1 itu, tapi susah ya. Gue tuh selalu merasa Ayat-ayat Cinta 1 dan 2 itu fairy tale masuknya. Emang dongeng gitu. Makanya ceritanya itu cerita itu lebih kepada dunia ideal, cita-cita atau khayalan seseorang gitu. Dan sebagai selayaknya fairy tale ya jadinya mungkin nggak relate ya. Tapi secara umum sih relatability. Artinya kalau gue sebut relatability ada juga yang enggak. Jadi ya gue sih mengiyakan apa kata Ernest. Susah sekali untuk nebak sebuah film bisa laku atau enggak. TRK Renaldi, Bang, apa ini film ceritanya tentang keluarga, nyeritain soal ayah? Bukan. Aneh. Joy Xander, apa abang ini kan sutradara sekaligus aktor, itu kesusahan yang dialami sekaligus pengalaman yang berkesan dan dapat diambil ketika melakoni dua itu apa? Gue terus terang dari ngerjain Particular udah tahu bahwa gue nggak suka sekali jadi sutradara yang juga main di film gue, terutama main peran utama seperti gue di film Particular. Adri itu kan leading role, gue tuh selalu pengennya gue tuh tadinya karakter Jakanya ketimbang karakter Adrinya, tapi produser gue waktu itu Papa Roes mempercayakan gue untuk main jadi Adri. Gue bilang sama Papa Roes, pas ini gimana nih saya ngedirect, kan kamu ada kodirnya Raymond Handaya. Ya udahlah, tapi sejujurnya gue sih nggak puas acting di Particular karena walaupun karakter itu gue desain untuk tidak terlalu rumit dari sisi actingnya, tapi dan sehingga nggak terlalu kelihatan kalau gue nggak sebenarnya nggak suka ngejalanin dua fungsi itu. Tapi gue inget banget betapa kepala gue ada di mana-mana ketika lagi acting, karena ketika gue hanya jadi aktor dan hanya diminta untuk menjelma menjadi karakter itu, mau itu Raka ataupun Hulusi ataupun Peter Manumasa, gue hanya perlu untuk ingat apa motivasi karakter gue, kenapa karakter gue ada di sini, lalu menjelma gitu. Tapi sebagai sutradara, ketika lo lagi acting, lo ngelihat lawan bicara, terus di belakang lo ngelihat ada yang bocor, terus ada ekstra salah jalan, terus kepala lo udah kemana-mana gitu. Susah banget untuk fokus ada di situ. Mungkin suatu hari gue akan bisa, tapi untuk saat ini gue nggak bisa. Makanya di film gue yang kedua, peran gue nggak sebanyak sebelumnya, walaupun masih banyak dan masih sangat berat. Tapi ya itu kan gimana maunya produser. Jadi ya udahlah. Oke. Kayaknya gue mesti udahin dulu. Gila banyak banget. Masih banyak. Kita akan ketemu di video Jawab Ji edisi film part 5. Bye.